Tapi yang jelas Anda ijazah ini tidak harus benar. ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan secara teknis, kan? benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa keluar-keluar. Setuju. Kalau Yang ini jelas- belum tentu. yang jelas ini yang bilang- masih yang jelas yang- sangat dini sekali. Sudah tendensi kepentingan politik, keilmuannya itu jadi sedikit melebar gitu kan ya. Buktikan dong. Nah, ketika Anda mau mencoba membuktikan ya saya akan mengkanter itu. Tetapi langkah hukum saya lebih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat ofisial buat rekan-rekan semua. Ya, jadi saya melihat di satu tayangan televisi bagaimana para pihak yang mau atau menuduhkan tentang pemalsuan ijazah Jokowi ini terus dengan begitu bersemangatnya menyuarakan, meneriakkan tentang ijazah Pak Jokowi yang palsu ini. Di situ saya lihat ada acara Aiman ya, ada Bang Roy Suryo, Bapak Roy Suryo yang seperti memperlihatkan suatu kopi foto yang besar dengan menggebu-gebu dan bersemangat memberikan penjelasan ini dan itu bla bla bla. Ya, jadi demikianlah kalau memang ilmuwan, katakan cendekiawan yang sudah menjadi politisi, pernyataan-pernyataannya itu sudah bias ya. Antara itu pernyataan seorang ilmuwan atau mungkin akademisi atau cendekiawan, atau itu adalah pernyataan daripada seorang politisi ya. Jadi sudah tidak bisa kita bedakan ya, karena gimmick, gestur, omongan ya itu sudah bercampur baur ya antara tuduhan. Seorang ilmuwan harusnya ketika menyajikan fakta, menyajikan data, menyajikan hasil riset, ya itu terlepas dari dia melakukan tuduhan apa enggak, ya silakan aja disampaikan, tetapi tidak memberikan suatu tuduhan. Ya kalau dinyatakan bahwa itu diduga, ya katakan diduga. Kalau menyatakan itu kebenaran, katakan kebenaran dalam suatu konklusi, atau mungkin dibuatkan semacam suatu hasil analisa ilmiah. Tetapi ini membuat analisa ilmiah dan juga melakukan tuduhan-tuduhan. Nah, keilmuannya itu bagaimana? Keilmuan atau seorang ilmuwan harusnya terpisah dari kepentingan politis. Kalau memang ternyata dia menyatakan itu palsu, ya sudah selesai. Kasih data, kasih informasi kepada masyarakat atau kepada membutuhkan bahwa menurut analisanya dia sebagai seorang ilmuwan, praktisi di bidangnya, memberikan suatu pernyataan bahwa itu adalah palsu atau diduga palsu atau itu adalah kebenaran. Ya udah cukup. Tetapi ujaran-ujaran, tuduhan-tuduhannya itu ya sangat tendensi ya cukup membuat kita jadi agak sedikit kecewa, atau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang ya sudah terkontaminasi antara seorang ilmuwan dengan seorang pakar apa? Pakar politis atau politikus ya. Jadi ini sesuatu yang kelihatan bias. Bahkan yang terus diperdebatkan itu adalah ke arah ranah politiknya, ke arah ranah politikusnya ya. Bagaimana menangkis serangan. Kalau seorang ilmuwan yang dipertahankan itu adalah pendapatnya, tesisnya itu atau analisanya itu, ya itu yang diserang. Begitu masuk ke ranah politiknya, ya harusnya dia mengatakan bahwa ya saya berdiri sebagai seorang ilmuwan dan tidak bisa terlalu jauh mencampur itu. Karena kalau bicara tentang aspek politik ya sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian, sementara ilmuwan eksak adalah suatu ilmu yang penuh dengan kepastian atau ilmu pasti ya. Jadi ini yang saya lihat suatu fenomena ketika di siaran televisi tersebut, bagaimana Pak Roy Suryo dengan bersemangat menggebu-gebu menangkis pertanyaan dari pihak yang mendukung atau membela Pak
Jokowi ya. Dan kalau kita bisa melihat, ya contohlah dikasih suatu hal mengatakan bahwa dari foto, ya dari foto katanya dari face itu diduga bukan Pak Jokowi. Nah, pertama, seperti yang saya pernah sampaikan di tayangan atau postingan sebelumnya, menggunakan fotokopi atau kopian daripada originalnya untuk dilakukan tes face recognition. Ya itu, ya bagaimana? Itunya saja sudah diragukan karena ini kopian. Harusnya membandingkan itu adalah membandingkan kopian tersebut dengan original daripada yang dikopi. Nah itu make sense. Bukan membandingkan kopian daripada originalnya dengan pernyataan atau suatu sangkaan keaslian suatu ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Ini lucu nih. Jadi ada satu media kopi yang dianalisa tetapi tidak diperbandingkan terhadap objek yang difotokopi atau original objek yang dikopi itu, tetapi dia membandingkan kepada suatu kebenaran keaslian terhadap ijazah yang dikeluarkan oleh UGM atau Universitas Gadjah Mada secara legal atau yang resmi atau yang asli. Jadi ini nalar keilmuannya bikin bingung juga. Contoh nih ya, misalnya ada suatu duit ya. Ternyata duit ini yang dipegang adalah duit palsu. Nah, ini tentu yang harus dipegang ini benda yang dinyatakan duit palsu ini, bukan kopian daripada uang palsu ini. Kalau kopiannya ya dibandingkan terhadap uang palsunya, bukan dibandingkan dengan uang yang asli. Kalau uang palsunya yang dianalisa diperbandingkan dengan uang asli itu inline, sejajar, simetris. Ini kopian uang palsu dibandingkan dengan uang asli, tidak nyambung. Harusnya kopian uang palsu ini dibandingkan dengan uang palsunya tersebut. Nah inilah kalau saya katakan bahwa sudah tendensi kepentingan politik, keilmuannya itu jadi sedikit melebar gitu kan ya. Bicara tentang face recognition ini ya lucu, ketika dikasih suatu gambar lain gitu ya, yang disajikan oleh ada seorang bapak itu yang memperlihatkan suatu foto Pak Jokowi pakai kacamata, itu langsung dibantah bahwa itu ya belum tentu benar atau silakan pembuktiannya dan lain sebagainya. Itu kan sudah masuk ke ranah politik. Harusnya secara keilmuannya coba dibuktikan sendiri, atau sini fotonya saya akan membuktikan. Jadi keilmuannya itu serangan dibantahkan dengan keilmuan. Yaitu berbicara tentang keilmuan atau berbicara secara tentang ilmiah atau berbicara tentang ya katakanlah itu riset, teknologi yang ada unsur kepastiannya atau bersifat ilmu pasti. Nah, salah satu dari peserta itu juga yang tanda kutip menuduhkan Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Nah, ini masuk ke aspek hukum ya teman-teman. Mengatakan bahwa ya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dan menolak pernyataan itu, bahwa bukan cuma penggugat yang harus atau penggugat atau pendalil yang harus membuktikan, tetapi yang tergugat pun juga harus membuktikan. Ya kepentingannya apa? Kan yang menggugat yang bereaksi, yang menggugat yang merasa tidak benar, merasa ada sesuatu lain hal. Ya alangkah repotnya tergugat kalau melakukan suatu pembuktian yang kadarnya sama dengan si penggugat. Ya penggugat yang harus membuktikan, dalil yang dituduhkan itu silakan untuk dibuktikan. Ini nuansa hukumnya itu atau pemikiran hukumnya jadi juga kebalik-balik. Saya digugat nih, seseorang menggugat saya dengan mengatakan bahwa KTP saya itu adalah KTP palsu misalnya. Ya, buktikan dong. Nah, ketika Anda mau mencoba membuktikan, ya saya akan mengkanter itu. Tetapi langkah hukum saya lebih kepada bersifat ya memberikan fakta yang berbeda, tidak untuk membuktikan bahwa KTP saya palsu. Ya kalau saya membuktikan bahwa KTP saya palsu seperti tuduhan itu, ya konyol. Gimana cerita saya yang dituduh palsu, saya yang harus membuktikan palsu, sementara tuduhannya palsu, KTP palsu.
Ya masa saya harus membuktikan bahwa KTP yang saya punya itu juga adalah KTP palsu? Ya nggak ketemu. Karena ketika dalilnya itu adalah pemalsuan KTP misalnya, berarti objek perkaranya itu ya KTP palsu, bukan KTP yang benar. Dan saya ya tidak mungkin berusaha membuktikan bahwa KTP saya itu adalah KTP palsu. Ya ini semuanya orang menggunakan nalar hukum hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu saja, sehingga kadang logika hukumnya itu menjadi kebalik-balik. Tetapi satu hal teman-teman sahabat Somat, memangnya kalau sudah terbukti salah mau ngapain gitu ya? Apa yang mau dilakukan? Apa yang mau digugatkan? Kepentingan apa? Kecuali kepentingan pribadi dan kelompok. Apa poinnya? Presiden sudah tidak, ya kan, tidak menjabat BUMN atau dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau berbicara secara historical, Pak Jokowi juga ini bukan langsung ke presiden, mulai dari wali kota. Wali kota itu tidak seberapa level kekuasaannya, pengaruhnya. Terus kemudian langsung seketika dikatakan palsu lah. Mulai dari wali kota, gubernur sampai ke presiden. Oke lah kalau presiden bisa menggunakan kekuatan power, kekuasaan. Lah ketika wali kota masih Jokowi belum siapa-siapa, Pak Jokowi ya. Apa iya sedemikian gampangnya mau bekerja sama dengan UGM untuk mengeluarkan ijazah palsu, atau memalsukan ijazah yang atas nama Universitas Gadjah Mada, terus kemudian pihak UGM sebagai suatu sivitas akademik mau menerima itu ketika dalam koridor wali kota atau mungkin juga gubernur. Sivitas akademik UGM pasti akan bereaksi, memberikan sanggahan, bahkan kalau perlu pelaporan tindakan perbuatan pemalsuan pidana kriminal. Ya jadi ya teman-teman, sudahlah, kalau saya sih kita mencoba untuk mengakhiri polemik ini, membuang energi, memberikan masyarakat suatu informasi yang ya menghabiskan waktu. Ya tadi juga saya dengar salah satu pengacaranya ya, Profesor Firman, sahabat saya, mengatakan bahwa ini juga sudah 2 kali disidangkan dan ada satu sidang yang NO ya. NO itu maksudnya tidak bisa dilanjut karena salah cacat formil gitu ya, cacat formil. Nah, kalau memang ada cacat formil dan memang benar-benar sedemikian giginya waktu itu yang menuduhkan ijazah ini palsu, ya kenapa tidak diperbaiki? Ya dilengkapi, sampai kemudian dikejar adanya putusan bahwa itu memang palsu atau tidak. Tapi kemudian ya selesai begitu saja. Ya karena kenapa? Mungkin tensinya lagi kurang, turun, nuansa politiknya lagi turun. Nah ini memang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini Pak Jokowi ini banyak pihak-pihak yang lagi menyerang beliau nih. Akhirnya apa? Semua cara, daya, upaya ya dikeluarkan. Tapi ke arah mana tujuannya? Ya pasti saya menduga kuat, ya terlepas adanya berbagai macam tujuan ya, tapi grand design-nya saya menduga ini untuk mengganggu stabilitas negara, secara khusus stabilitas pemerintahan yang adalah Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Ada beberapa poin. Yang pertama itu akan menyita perhatian masyarakat, memberikan keributan, perhatian dan lain sebagainya di masyarakat. Kemudian kedua, kita ketahui bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih memiliki hubungan yang baik, dan ini yang terus diobok-obok, diutak-atik. Yang ketiga, ya kita ketahui bahwa putra Pak Jokowi adalah wakil presiden. Ini satu paket dengan Pak Prabowo Subianto. Ketika wapresnya ini diganggu gugat, dikait-kaitkan, seperti pernyataannya Pak Roy Suryo kalau saya tidak salah ya, berbicara tentang yang adalah putranya Pak Jokowi itu seorang wapres, dikaitkan kembali lagi dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ujungnya mengganggu kelancaran pemerintahan, mengganggu stabilitas pemerintahan di dalam bekerja. Sementara kita ketahui bersama-sama bahwa pemerintah sekarang lagi berusaha semaksimal mungkin untuk satu itu memperbaiki ekonomi supaya ekonomi bisa membaik, kemudian kedua itu adalah lagi pemberantasan korupsi habis-habisan. Lagi korupsi ini lagi diobok-obok, korupsi lagi dijungkir balikan. Wah, kalau begitu jangan-jangan apa yang sementara pemerintah atau Pak Prabowo Subianto ini lagi galakkan, lagi perangi, kok tiba-tiba ada rame-rame yang kayak begini. Ya bagi
Somad juga masih ada tersisa tanda tanya. Oke, demikian sahabat official dalam menanggapi perihal ijazah palsu yang dituduhkan milik Pak Jokowi dan yang masih terus bergulir di tengah-tengah masyarakat. Salam keadilan, salam Somad official.